Dari awal pakai sampai sekarang dan sebenarnya bikin gua kayak ngelanjutin pembahasan Samsung. Kemarin kita udah bahas One UI 6.1. Kali ini gua mau share experience pakai Samsung Galaxy A55 selama 1 bulan. Dari performance-nya, kamera, layar, sampai apa aja nih yang nyenengin dan nyebelin dari Samsung Galaxy A55. Itu semuanya bakal gua spill di video ini. So yang mau beli HP-nya, tahan dulu sebentar dan nonton video ini sampai habis. Oke? Let's go! Oke, jadi Samsung Galaxy A55 yang gua pakai ini itu versi storage yang 8256 GB. Karena ada dua pilihan ya, yang satu 8, yang satu lagi 12256 GB, lebih gede. Jadi mungkin ada perbedaan experience yang gua alami di HP ini itu bisa berbeda ya dengan versi RAM yang 12 GB, yang lebih gede. Nah, hal yang menarik dari HP ini, kalau kalian cek dari harganya dulu nih, itu Galaxy A55 kalau di all shop sekarang udah mulai turun. Waktu rilis itu harganya di 6 jutaan dan sekarang kalian itu bisa temuin yang harganya 5,5 jutaan. Yang itu storage-nya 8256 GB. Sama buat yang storage yang 12256 GB itu juga turun di 6,5 jutaan. Nah loh, makin racun gitu. Tapi jangan buru-buru beli, karena kalian harus cek dulu experience-nya ya. Bisa aja di video ini kalian makin pengen beli HP-nya atau berubah, malah jadi nggak cocok sama Galaxy A55. Nah, tapi sebelum itu, jangan lupa kalian buat subscribe dan like video ini kalau misalkan belum. Dan buat kalian yang emang pengen beli HP-nya nih ya udah nggak apa-apa. Cekin aja dulu di Blibli karena belanja di sini itu pembayarannya fleksibel banget. Pakai cash itu tetap aman dan kalau gue sendiri itu gue biasanya pakai metode cicilan. Kita bisa cicil sampai 24 bulan dan tanpa biaya admin alias bunga 0%. Pengirimannya nih juga kalau kalian itu tinggal di kota besar kayak gue itu di Jakarta bisa pakai fitur yang 2 jam sampai. Ini fitur andalan pas beli gadget ya. Lengkapnya kalian bisa cek aja di kolom deskripsi. Dan tenang aja, kalau belanja di Blibli, semua barang pasti 100% ori. Oke, hal pertama yang berasa banget dari awal pakai sampai sekarang dan sebenarnya bikin gua kayak sering ngedumel gitu ya. Ini HP tuh gede, ya ukurannya gede dan berat bos. Ya, gue tuh kalau pakai HP biasa kelingking tuh suka taruh jadi tumpuan ya, entah itu pakai HP-nya satu tangan atau dua tangan sama aja pakai kelingking di bagian bawahnya. Jadi efek pegelnya itu berasa banget, apalagi kalau udah dipakai buat main game. Buset dah, ini kayak udah mau copot aja jari gue kalau misalkan main game itu setengah jam atau bahkan lebih ya. Sebagai perbandingan itu gue sebelumnya pakai Nothing Phone di 190 gram dan di Galaxy A55 ini 213 gram. Beda 20 gram. Itu berasa banget kalau pakai HP-nya kayak ngeganjel HP-nya di kelingking. Tapi di sisi lain, gue bisa bilang ini HP mid-range yang secara build quality itu the best ya. Bodinya ini solid dan gue suka sama frame design yang di bagian samping ini ada nonjol-nonjol gini ya. Unik aja feel-nya, kayak ada buat patokan letak tombol gitu. Jadi kita bisa tahu di mana gitu ya. Sama satu lagi, kalau kalian perhatiin lubang speaker Galaxy A55, ini tuh pakai jenis lubang yang lurus gitu ya. Dan ini tuh berasa kayak premium gitu, kayak ada di HP-HP flagship aja. Jadi thumbs up buat desainnya dan attention to detail di Galaxy A55. Dan selama gue pakai HP-nya, gue juga pakai casing nih yang ada grip-nya kayak gini. Ya, dan ini hybrid juga, jadi bisa semacam jadi stand gitu buat nonton. Kita juga pernah storyin si casingnya ini, namanya itu Samsung Stand Grip Case, dan ternyata HP ini tuh lumayan banyak ya varian case-nya kalau kita searching-searching. Kalau varian resminya itu ada wallet case, sampai yang simple-simple itu ada clear case atau silicone case. Nah, Galaxy A55 yang gue pegang ini itu pakai warna pink ya, atau lilac, tapi kalau disuruh pilih warna itu gue lebih joss sama yang navy ya, itu mantap kali itu warnanya. Nah, performance-nya sendiri ini lumayan berbekas buat gue ya, karena jujur di awal-awal gue memandang sebelah mata gitu ya sama Exynos 1480. Sampai akhirnya pas kita adu sama dua HP sekelas harganya yang 6 jutaan itu, oh gila sih ini. Ternyata ini chipset ngacir cuy ya. Ngebut banget ya, buka apps dan main game itu hampir dilibas semua. Gue enjoy main game entah itu mobile games atau emulator, jadi bisa aman lah semuanya. Soal buka apps dan pemakaian harian juga ada peranan penting memang nih dari si One UI 6.1 yang optimal di chipsetnya. Kalau kalian penasaran soal penggunaan One UI 6.1 lengkapnya ini kalian bisa cek aja video pembahasannya di sini. Karena di situ gue jelasin juga soal bug yang kita temuin di Galaxy A55 dan pastinya hal positif dan negatif dari si user interface-nya.
Intinya buat harian kayak kita pakai buat WA, sosmed, buka e-commerce, sampai apps-apps kerja itu gue merasa nyaman lah di HP-nya ini. Walau gitu memang memori 8 GB udah mepet-mepet ya sekarang ya, karena udah kepakainya tuh kalau di HP ini 5 GB. Ini exclude main game atau editing video yang makan RAM lebih gede ya. Jadi kalau kita buka game, itu beberapa apps di background HP-nya itu harus dialokasikan ke extended RAM. Yang mana itu di sini udah kedeteksi 3 GB sendiri. Oh ya, satu hal yang memang jarang dibahas, tapi sebenarnya penting, yaitu Android Auto ya. Jadi belakangan gue itu rutin pakai fitur ini pas lagi nyetir, yang mana koneksi di Galaxy A55 itu stabil ya, konsisten juga, karena selalu connect ke head unit mobil gue itu secara otomatis. Nggak kayak sebelumnya di Nothing, itu kayak gacha gitu ya, kadang connect, kadang enggak gitu. Jadi penggunaan harian pas terkoneksi ke device eksternal di HP ini, itu juga mantap. Nah, soal gaming tadi, gue sendiri cuma main satu game, yaitu Mobile Legends di mode Magic Chess-nya. Plus, kalau kalian main yang ranked, itu bisa unlock high frame rate juga. Tapi belakangan gue juga nyobain game mobile baru yang lumayan berat, namanya itu Devil May Cry. Dan itu dapat frame rate yang mulus juga, di atas 70 FPS, padahal gue pakai settingan yang ekstrim 120. Game simulator juga kita udah testing sebelumnya, dari PS1 sampai PS2, yang mana itu tergolong ngebut ya, si Galaxy A55 ini. Bahkan kita bisa push si game Chaos Legend, itu yang bikin chaos semua HP. Tapi emang game PSP yang Silent Hill itu masih berasa agak berat ya di si Galaxy A55. Jadi ya mungkin memang game-game tertentu itu nggak optimize di HP ini. Nah, soal rendering video nih, yang menurut gue bikin experience HP-nya juga berasa premium ya. Karena ini gercep banget, entah itu kita render di CapCut, ataupun kita mau upload atau editing di Instagram langsung. Nah, soal penggunaan baterainya sendiri yang 5000 mAh dengan pemakaian casual, gue dapat kisaran screen on time di 4-5 jam. Ini udah termasuk hitungan pas gue konekin ke Android Auto, dan sehari itu cuma perlu 1 kali ngecas aja. Gue biasanya pagi-pagi ngecasnya ya, malam ke pagi. Paling yang lumayan PR itu ngecasnya butuh sejam lebih ya, bisa 1 jam 15 menit kalau nggak salah. Atau kalau gue biasanya ngecas itu dari malam ke pagi, jadi sambil nyalain si fitur battery protection yang adaptif itu, biar si baterainya tetap sehat. Nah, soal kamera, beberapa foto yang kita ambil belakangan ini, entah itu buat konten versus atau buat pribadi, itu kamera Galaxy A55 bisa diandelin ya. Terutama di bagian video recordingnya yang top banget, karena fleksibel nih buat pindah-pindah lensa di resolusi 4K sekalipun. Dan emang lensanya juga sebenarnya cukup buat kita pakai harian, kayak ada wide lens atau main cam, ultra wide juga udah lengkap, terus selfie-nya juga dia pakai wide lens, sampai makro, yang mana sebenarnya nggak pernah kita pakai juga itu lensanya ya. Plus gue juga sempet testing buat hasil video yang diupload ke Instagram. Nah, kita lihat hasil-hasil video dan foto berikut ini. Nah, pertama kita cekin dari foto-foto yang diambil dengan lensa wide-nya Galaxy A55. Dari potretnya si Feren, sampai ada potret gue juga, dan foto-foto di kawasan low light nih. Favorit gue sendiri itu yang minifigure van Volkswagen ya. Ini cakep banget hasilnya. Gue pakai digital zoom 2 kali di kondisi low light dan bisa dapat hasil foto yang the best. Warna biru mobilnya itu pekat dan bokehnya juga dapet ya. Oh iya, buat di kondisi indoor juga gue lumayan appreciate buat shutter speed-nya yang gercep. Kayak kemarin itu gue abis dari IKEA, itu semua foto-fotonya clear ya, padahal gue jepretnya lumayan satset gitu. Ultrawide-nya sendiri menurut gue ini masih kurang oke ya kalau ketemu di kondisi yang harsh banget, misalkan kayak backlight atau low light. Ini salah satu foto yang gue heran kenapa bisa gelap ya, karena kondisi aslinya tuh mendung-mendung aja. Nah, di sini shadow-nya jadi kayak terlalu gelap gitu ya, terlalu pekat. Tapi kalau ketemu cahaya yang cukup, ini memang hasilnya bagus. Selfie-nya nih, nah ini gue baru sadar kalau viewing angle si Galaxy A55 untuk selfie-nya sendiri itu agak sempit ya, terutama pas kita foto ramean. Jadi si Ko Malvin ini itu harus ngejulur tangannya lumayan jauh biar semuanya itu bisa dapet ya. By the way, soal hasil foto itu tetap cakep, detailnya oke, dan skin tone juga natural. Oke, ini pengetesan buat videonya. Agak beda ya, gue ajakin kalian buat jalan-jalan di kawasan Bogor. Ini gue lagi di kawasan apa ya, Tugu Kujang. Dan gue bawa HP-nya langsung sambil jalan aja, santai. Dan stabilnya oke ya. Ini gue pakai main cam 4K 30 dan bisa langsung kita ganti ke ultra wide. Cakep.
Tapi pas pergantian gitu bakal ada apa ya, jeda, kayak kalau kalian sambil ngomong tuh ada keputus gitu. Dan kita juga bisa pencet yang 2 kalinya langsung di sini, atau kita bisa zoom sampai 10 kali. Tuh ya. Tapi kalau 10 kali ya begitulah. Kita balikin lagi ke 1 kali dan kita cek buat selfie-nya. Nah, ini selfie-nya ya. Selfie-nya agak sempit gitu framingnya. Jadi gua harus kayak jauh banget tangannya, harus stretch banget biar dia bisa nge-cover seluruh wajah gitu ya. Sorry, berantakan rambutnya. Dan ini gua kawasannya masih terang-terang gitu ya. Jadi seharusnya masih tetap oke, masih tetap stabil, detail juga masih oke. Tapi kita cek buat yang malam hari. Kalau misalkan lagi gelap banget kayak gimana? Okay. Nah, ini buat malamnya ya. Jadi kondisi low light. Dan ini gue pegang pakai 2 tangan si HP-nya. Jadi mencoba untuk stabil banget ya, tapi tetap berasa ya ada kayak semacam shaky-nya gitu. Wajar lah ya. Dan ini gue pakai di resolusi 4K 30 juga sama. Kita lihat buat ultra wide-nya. Astaga. Apa ini, gue liatin apa ini? Coba kita, my god, kita cek buat selfie-nya. Selfie-nya masih oke loh ya. Mohon maaf tadi gue teriak gitu karena di Bogor motornya banyak jamet. Tapi gimana menurut kalian soal kualitas video? Kalau menurut gue ini keren ya buat malamnya di Galaxy A55 untuk video dan foto. Kalau kalian mungkin ada beda pendapat, tulisin di kolom komentar. Nah, tadi nih soal yang video Instagram Story, plus kita compare juga dari uploadan galeri, dan kita direct juga kamera Instagramnya langsung. Dan ini dia hasilnya. Video pertama ini diupload dari galeri, itu tergolong jernih ya, sedangkan di video direct malah berasa kayak ada efek kompresnya gitu. Intinya di Galaxy A55 ini, kalau video story-story atau foto story-story, itu kalau kalian pengen oke hasilnya, kalian upload dari galeri. Jadi make sure aja kalian foto-foto dulu atau video-video dulu, baru di-up ke Instagram. Ngebahas soal layar, ini yang menurut gua paling ebe aja lagi ya dari si HP-nya. Jadi panelnya ini pakai Super AMOLED 120Hz, ukurannya 6,6 inci. Ini layar yang lumayan lebar ya, apalagi ditambah dengan bezel yang tebel juga ya. Bukan gua masalahin si bezelnya nggak enak dipandang, tapi soal efeknya ke ukuran HP, lumayan gede ya. Dan seharusnya bisa lebih compact kalau bezelnya itu lebih tipis. Tapi ya kalau kita pakai buat sosmedan atau nonton YouTube, itu tetap bisa enjoy kok. Warnanya pop, scrolling-scrolling juga smooth ya, 120Hz. Walau gitu, gua mau revisi nih buat kompatibilitas HDR Netflix di Galaxy A55, itu ternyata nggak ada ya. Jadi kalau kita cek info dari Netflix-nya, itu tulisannya non, alias nggak kompatibel dengan fitur HDR Netflix. Dan satu lagi, pas gua ambil video tes di kawasan outdoor, itu kan posisinya ada di bawah terik sinar matahari. Dan pas gua mau preview video, gua merasa kalau brightness-nya si Galaxy A55 itu kurang terang ternyata ya. Padahal gua udah full brightness tuh ya, dan gua juga set ke adaptif, jadi seharusnya udah mentok ke peak yang 1000 nits. Tapi ternyata tetap kurang gitu ya untuk peak brightness-nya. Nah, sekalian bahas soal entertainment di HP-nya, stereo speaker Galaxy A55 ini sih one of the best ya. Semakin lama gue pakai HP-nya, semakin kerasa kalau ini speaker yang berkualitas. Kalau nonton video YouTube misalkan, itu vokalnya jelas ya, jernih, dan berasa luas aja gitu suaranya. Gua kira Nothing gua itu udah bagus. Ternyata rumput tetangga lebih hijau, bos. Aduh. Nah, terakhir gua ada hutang nih, itu buat bahas si Knox Vault-nya Samsung di Galaxy A55. Jadi ini tuh sistem keamanan berlapis ya, yang tadinya cuma ada di seri flagship-nya Samsung, kayak misalkan series atau foldable-nya Samsung. Nah, sekarang ini udah turun dari tahta ke sini ke bawah ya, yang menurut gua itu penting banget ada di HP. Jadi HP itu lebih penting ya cuy, dari dompet, kalian harus sadari itu. Tapi sayangnya, ini malah lebih rawan kemalingan, dan tanpa kita sadari juga data pribadi kita ikut kecuri di situ. Jadi tren phishing atau spamming sekarang itu kan udah macem-macem ya, dan paling bingung tuh sebenarnya kalau gue sendiri itu soal password sih. Karena gue pernah kebobol akun Steam, dan cara orang buat jahat tuh macem-macem lah, pinter-pinter banget. Salah satu dugaan gue itu karena si password gue itu bocor ya, dan itu jadi salah satu tugas buat si Knox Vault Samsung. Yang menarik perhatian gue ya, yaitu fiturnya si Weaver. Jadi password kita itu terenkripsi gitu, atau simpelnya disimpan di kotak berharga yang namanya Knox Vault Storage. Intinya kesempatan buat kalian passwordnya bocor itu jadi jauh lebih sedikit.
karena si fitur ini. Dan di Knox Vault juga Samsung ngebuat crypto engine itu buat ngejaga data kalian yang soal crypto itu tetap aman di HP dan nggak keluar kemana-mana. Jadi kalau kalian mau cek teknisnya atau mau tahu lengkapnya itu bisa lirik di website yang ini, atau gua taruh juga di kolom deskripsi ya. Intinya data-data gua itu bisa gua percayain di HP ini. Nah, soal fitur keamanan lain di Knox Vault itu kalian bisa coba beberapa ya, kayak ada secure folder, private sharing, sampai auto blocker juga. Oke, setelah sebulan pakai Samsung Galaxy A55, gue merasa sedikit menyesal ya beli HP Nothing. Karena experience pakai HP ini tuh menyenangkan ya ternyata ya. Terutama dengan penggunaan harian kayak buat kerja, sosmedan. Itu so far selama sebulan ini hampir nggak ada problem. Masalahnya cuma di bug aja tuh yang ada di wallpaper doang. Performance HP-nya juga ngebut, dan terutama yang berhubungan sama games dan video ya. Mau gua ambil video dulu, terus jahit di CapCut, atau mau langsung edit di IG, itu experience-nya smooth ya. Nah, soal kamera, kalian bisa andelin foto dan videonya di Galaxy A55. Tapi emang bukan yang terbaik ya memang ya. Karena ada si Vivo V30 tuh, yang menurut gue secara pribadi, itu overall kameranya lebih bagus. Tapi intinya, gue puas nih sama hasil kameranya si Galaxy A55. Plus ada fitur Knox Vault juga tadi ya, yang nggak kelihatan tapi penting banget buat ngejaga data kita biar nggak bocor kemana-mana. Oh iya, gue juga suka sama Space Hybrid SIM card, yang plus sama eSIM juga di HP-nya, dan gue rasa baru si Galaxy A55 ya yang selengkap ini soal connectivity di kelas mid-range. Atau ada HP lain mungkin? Ada HP lain yang selengkap ini? Sayangnya soal bobot memang ya yang bikin gue agak risih sih sebenarnya, karena kebiasaan gue yang kelingking nyangga HP harus berubah jadi full pegang sisi HP-nya, atau pakai dua tangan aja sekalian biar nggak terlalu berat. Kebiasaan lain kayak ngecas HP yang ditinggal mandi juga harus berubah nih jadi overnight charge karena speednya yang masih 25 watt tadi. Tapi gimana menurut kalian soal Galaxy A55 yang udah beli HP-nya dari bulan lalu dan udah pakai HP-nya sampai sekarang? Share juga dong pendapat kalian di kolom komentar, apa yang paling kalian suka dan kalian keluhin dari HP ini. Kita lanjutin pembahasannya di sana, oke? Kalau kalian suka video ini jangan lupa buat di like dan subscribe dan share apapun lah yang baik-baik. Kita ketemu lagi di video selanjutnya atau di video sebulan bersama HP lain selanjutnya. Thanks guys. Ciao. Gue mau pamer ini dulu. Lock screen gue nih. Keren kan? Anjay. Ini gratisan dari Samsungnya. Keren.